Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me again, Mistri Handayani. Dan pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas beberapa soal terkait dengan materi kita yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni mengenai past actions atau past event yang melibatkan dua rumus yang berbeda. So keep on watching and don't skip the video. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, Mistri mau kalian memahami serta menghafal time signals atau keterangan waktu dari tenses berikut ini. Kenapa sih Miss kita harus hafalin? Karena apabila kalian sudah mengetahui keterangan waktunya, ini akan sangat membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Baik, yang pertama keterangan waktu dari simple past tense. Di sini Mistri ada beberapa contoh. Yesterday, kemarin. Yesterday morning, kemarin pagi. Last night, tadi malam. Last year, tahun lalu. 1 minute ago, 1 menit yang lalu. A few minutes ago, beberapa menit yang lalu. 10 hours ago, 10 jam yang lalu. And then the last one is 2 days ago, 2 hari yang lalu. Ini adalah beberapa time signals of simple past tense. Selanjutnya, keterangan waktu dari present perfect tense. Di sini Mistri ada beberapa contoh. Already itu artinya sudah. Once itu sekali ya, contohnya once a week, sekali dalam seminggu. Once a day, sekali sehari. Twice itu 2 kali, twice a day, 2 kali sehari. And then ada 3 times itu artinya 3 kali. And then kalau kalian mau bilang 4 kali tinggal 4 times ya, tambahkan time. And then we have since itu artinya sejak, biasanya diikuti oleh tahun. Contohnya since 2017, sejak 2017. Lalu ada for itu artinya untuk ya. And then the last one is never or ever, pernah atau tidak pernah. Baik, di sini Mistri ada contoh soal yang pertama. Perintahnya adalah kalian diharuskan mengubah verb atau kata kerja di dalam kurung itu sesuai dengan konteks yang sesuai. Oke, nah gimana sih Miss caranya kalau misalkan kita menemukan soal seperti ini? Mistri tadi sudah mengingatkan kalian untuk memahami perbedaan serta menghafalkan time signals atau keterangan waktu dari dua tenses yang sudah kita bahas ya. Nah, cara yang paling mudah adalah yang pertama, lihat keterangan waktu yang biasanya letaknya di ujung soal atau biasanya juga bisa di depan soal ya, di awal. Nah, dalam contoh soal ini keterangan waktunya adalah last night. Last night yang mana artinya adalah tadi malam. Di mana last night ini merupakan salah satu kategori dari time signals-nya past tense. Lalu tinggal kita ingat-ingat bagaimana sih rumus dari kalimat positifnya past tense, yakni verbnya harus verb kedua. Sehingga kata yang tepat untuk merubah drink ke dalam verb 2 adalah drank ya. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke contoh nomor 2 ya. We play badminton on the yard yesterday. Sebenarnya tanpa kalian membaca soal pun, apabila kalian sudah paham yang mana yang kata keterangan waktu, kalian bisa langsung menjawab dan menentukan play itu harus diganti dengan apa. Nah, di sini kata keterangan waktunya adalah yesterday. Masih sama ya, yesterday adalah salah satu keterangan milik past tense. Sehingga play di dalam kurung itu harus dirubah menjadi bentuk verb kedua, yang mana bentuk keduanya play adalah played. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini agak berbeda karena tidak spesifik keterangan waktunya ya. Tapi di situ ada kata since, yang mana since ini adalah penanda bahwa kalimat ini adalah kalimat present tense ya, atau simple present tense. Perintahnya masih sama, yakni mengubah kata di dalam kurung sesuai dengan konteks kalimatnya. Di sini kita akan mengubah verbnya sesuai dengan present tense. Bagaimana ya rumusnya kemarin? Rumus present tense itu ada have dan has di dalamnya. Coba perhatikan dulu, di awal itu subjeknya adalah I, maka pasangan untuk I adalah have. Oke.
I have. Sedangkan play itu harus diubah menjadi verb ketiga, sehingga play berubah menjadi played. Nah, jadi jawaban yang benar adalah I have played football since I was 5 years old. Ya, jawaban yang benar adalah I have played. Nah, untuk soal terakhir ini kasusnya masih sama karena keterangan waktu dalam soal ini tidak jelas atau tidak ada gitu ya. Tapi di sini kita punya for sebagai penanda bahwa kalimat ini adalah kalimat present tense. Gimana tadi rumusnya? Pastinya ada subjek, ada have atau has, dan ditambah dengan verb 3 untuk kalimat positif. Soal ini adalah kalimat positif ya. Oke, baik. She moved blank 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 to this house for 3 years. Oke, di sini kita diharuskan mengubah move sesuai dengan konteks kalimat. Oke. She itu dipasangkan dengan have atau has? Of course dengan have ya. Lalu move-nya kita ubah menjadi bentuk ketiga atau verb ketiga menjadi moved, sehingga menjadi has moved. She has moved to this house for 3 years. Jawaban yang tepat untuk soal yang terakhir adalah yang D, has moved ya, karena di situ subjeknya she. Nah, kalau ini soal bonus atau challenge untuk kalian. Tentukan jawaban yang benar sesuai dengan konteks kalimatnya ya. Good luck! Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.